Apakah hukum Taurat kita menghukum orang juga sebelum ia didengarkan dan sebelum kita tahu apa yang dia perbuat? Ungkapan dari Nikodemus ini sangat menarik, sebab kadang-kadang yang terjadi kita mudah sekali menghukum orang lain, condemning other people, walaupun kita sebenarnya belum tahu persis persoalannya seperti apa. Walaupun kadang-kadang kita tidak kenal persis orang itu, tetapi kadang-kadang subjektivisme kita terlibat, emosi kita terlibat. Apalagi kalau kita punya latar belakang konflik dengan orang tersebut, habislah orang tersebut kita cincang-cincang dengan kata-kata kita tikam-tikam dengan kebencian dan kemarahan kita. Sebelum kita memberikan penilaian pada orang lain, dan sebelum kita jatuh dalam subjektivisme, baik kita membuka telinga kita, membuka mata kita, dan melibatkan orang lain, dalam arti minta pendapat orang lain untuk mengenal siapa dia sesungguhnya. Itu sebabnya orang-orang yang berada pada posisi pemimpin juga harus memiliki dewan untuk mendengarkan, memberikan masukan, supaya pemimpin ini dapat kemudian memutuskan apa yang terbaik yang harus dia lakukan. Dan kebijaksanaan itu dibangun mulai dengan kerendahan hati untuk mendengarkan orang lain. Seringkali terjadi bahwa kita begitu sombong, kita merasa tahu segalanya, bahkan sesungguhnya kita belum tahu, kita tahu, merasa tahu sudah seperti betul-betul tahu, padahal kita bisa jatuh dalam kesalahan yang sangat fatal. Maka jika Anda mau belajar menjadi bijaksana, belajarlah untuk mendengarkan. Bahkan orang-orang yang kecil sekalipun yang tidak ada perhitungkan bisa mengungkapkan kebenaran, seperti dalam Injil hari ini. Oke, orang-orang banyak yang berkumpul mengatakan Yesus itu Mesias, ada yang mengatakan dia itu mungkin Nabi. Memang juga ada yang menolak dia, menolak latar belakangnya, asal-usulnya. Tidak mungkin dia seorang Mesias, dia datang dari sana. Tidak ada tertulis tentang Mesias datang dari sana, nggak ada. Bahkan mereka yang punya kepentingan, dan ini yang bahaya. Kalau orang punya kepentingan seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi, mereka mempertahankan status quo, mereka tidak ingin ada saingan sama sekali, dan karena itu mereka babat semua orang yang menjadi pesaing bagi mereka, termasuk Yesus ini yang tidak mereka sukai. Sangat berbahaya bahwa kalau kita membawa kepentingan, kita juga bisa membunuh orang lain dengan sikap kita, dengan tuduhan palsu kita. So, jangan Anda condemn orang lain, jangan Anda mengadili orang lain, Anda bahkan mengutuk orang lain kalau Anda belum tahu sesungguhnya apa yang terjadi dan siapa dia. Dan apa yang diungkapkan oleh orang-orang kecil seperti penjaga bait Allah, mereka mendengarkan Yesus dan mereka mengatakan belum ada orang yang berkata-kata seperti itu. Sehingga sekali lagi, kalau kita mau objektif di dalam mengambil keputusan tertentu, apalagi menilai orang lain dalam kehidupan kita, please buka hati Anda, buka telinga Anda. Anda membutuhkan itu sebelum Anda menilai dengan tepat. Tuhan, ampuni kami jika kami sering kali menilai orang lain dengan berat sebelah. Ampuni kami jika kami sering kali mengadili orang lain. Ajari kami untuk lebih membuka diri, untuk lebih mendengarkan, untuk lebih mengenal orang lain dengan sebaik-baiknya, dan juga situasi sekitar kami, agar kami tidak mudah jatuh di dalam penilaian yang berat sebelah. Dan berkatilah kami semua dengan berkat-Mu yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati kita semua.